Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah aidan wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu Saudara jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita termasuk yang beruntung, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Ya, semoga salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi junjungan kita, Nabi yang kita semua berharap kelak di akhirat yang mendapatkan syafaat beliau, ya, karena kita tidak pernah ragu, kita senantiasa mencintai beliau, kita meridhai agama yang beliau bawa, dan tentu kita ridho dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengutus beliau. Jadi sehingga insya Allah kita semua adalah orang yang layak untuk mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Bapak jamaah sekalian berbahagia, kalau kita berbicara tentang zaman fitnah, ya, ada beberapa hadis yang pagi ini barangkali bisa saya bacakan, ya. Jadi biar kita tidak kemana-mana ketika berbicara tentang zaman fitnah, gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 6541, pernah menyampaikan dan didengar langsung oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sehingga ketika ada sahabat-sahabat datang kepada Anas bin Malik menyampaikan beberapa keluhan, ya, terkait dengan situasi yang dialami pada waktu itu, maka Anas bin Malik berpesan kepada mereka, isbiru, bersabarlah kalian, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illal ladzi ba'dahu syarrun min. Bersabarlah kalian semua, sebab tidaklah datang kepada kalian zamanun, satu zaman, satu masa, illa alladzi ba'dahu syarrun min, kecuali sesudah zaman itu akan lebih jelek. Dan beliau sampaikan hatta talqaw rabbakum, sampai kalian semua nanti bertemu kepada Rabb, bertemu kepada Allah. Nah, begitulah sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitulah aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis yang pertama ini ya mengingatkan pada kita semua bahwa ya memang kita pada saatnya nanti ada di dalam satu masa, ada dalam satu zaman yang zaman itu disebut syarr gitu. Zaman sudah kacau, zaman itu sudah tidak karuan, zaman sudah tidak jelas begitu. Jadi segala sesuatunya sudah tidak jelas lagi, kacau balau gitu, dalam segala perkara, dalam segala hal gitu. Dan kita diingatkan oleh Anas bin Malik, isbiru, bersabar kalian gitu. Ya, bersabar bukan berarti kita diam, maksudnya tentu kita mesti harus tenang di dalam menyikapi zaman yang seperti itu,
sehingga langkah-langkah yang akan kita tempuh menjadi efisien gitu ya, menjadi tepat ya, menjadi tidak salah begitu. Jadi butuh kesabaran, butuh ketenangan, butuh ya kecakapan sehingga kita tidak salah di dalam menyikapi zaman itu. Nah, ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua diingatkan juga kita di dalam riwayat At-Tabrani ya, dijelaskan bahwa innakum qad asbahtum fi zamanin katsir fuqaha, bahwa sungguh saat ini kalian hidup di mana banyak para fuqaha, banyak ahli fikih, tapi qalilun khutabau, sedikit orang yang ahli khutbah, ahli pidato gitu, sedikit penceramah gitu. Jadi diingatkan dulu generasi sahabat, generasi tabi'in itu yang paling banyak adalah ahli agama gitu ya, ahli fikih, ahli agama, ahli din itu. Tidak banyak penceramah gitu. Tetapi kemudian di akhirnya ini ya, wasaya timim ba'dikum zamanun qalilan fuqaha, tapi akan datang zaman kamu nanti sedikit orang yang faqih, sedikit orang yang ahli agama ya, tapi katsirun khutaba'u, banyak orang yang ahli pidato gitu. Jadi masalah muslimin rahimakumullah, ini suatu yang menarik sebenarnya gitu. Jadi sudah diingatkan jauh hari dulu, yang paling banyak itu ya orang yang ahli fikih gitu. Orang yang ngerti agama, orang yang ahli agama itu banyak. Yang ahli pidato tidak banyak gitu. Tidak banyak ngomong kalau orang dulu itu, zaman dulu itu. Tapi sekarang yang paling banyak itu orang yang pintar ngomong gitu. Di mana-mana banyak orang pintar ngomong. Karena Indonesian Idol aja juga mencari bakat orang yang pintar ngomong kan begitu. Nah, jadi masalahnya adalah ini perlu nanti kita perjelas lagi ya, ada redefinisi tentang dakwah gitu ya. Apakah dakwah itu memang sama dengan khitobah gitu, kan begitu. Ya, jadi saya pikir ini juga penting untuk kita rumuskan ya. Kalau Muhammad Natsir, saya baca dalam risalah-risalah beliau ya, insya Allah nanti itu sudah kita siapkan dalam satu buku, mudah-mudahan bulan depan sudah bisa terbit dan akan kita bagikan ke pengurus-pengurus Dewan Dakwah Kabupaten Kota se-Jawa Timur insya Allah gitu ya, tentang sekilas Dewan Dakwah Jawa Timur gitu ya. Nah, kalau saya baca beliau Muhammad Natsir ya, terkait dengan masalah-masalah ini, beliau sangat tajam mengingatkan kepada kita semua bahwa dakwah itu bukan hanya bermakna tablik gitu. Ya, apalagi dakwah itu hanya dimaknai dengan khutbah, dengan ceramah begitu. Ya, saya melihat lebih jauh di dalam buku beliau Fiqh Dakwah, bahkan beliau menggambarkan seorang dai itu ibarat sebagai seorang petani gitu. Panjang sekali, menarik itu. Jadi seorang petani kalau ingin hasil tanamnya, maka tidak bisa tiba-tiba dia langsung datang menanam, tidak bisa. Tapi dia harus mengenali betul ya, secara detail, secara rinci bagaimana sifat-sifat tanah itu, keadaan tanah itu seperti apa, sampai pada kesimpulan nanti tanah ini yang paling cocok untuk tanaman apa begitu. Sampai kemudian bagaimana nanti tata cara pengelolaannya dan seterusnya, sampai kemudian panen dan bagaimana setelah itu panen begitu. Artinya saya melihat bahwa pesan beliau ya, berdakwah itu tidak pernah akhir gitu. Berdakwah itu tidak bisa instan gitu. Jadi dakwah itu ternyata butuh ketelatenan, butuh kesabaran gitu ya. Apalagi yang kita hadapi ini adalah manusia gitu. Maka kesabaran, keuletan itu menjadi penting. Ya, sampai dalam Al-Qur'an aja kalau kita lihat di surat Taha ayat 130, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasbir 'ala ma yaqulun fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams ila ghurubiha
wa min ana il fasaqi wa atrafan nar la'allaka tarda. Rasulullah aja sampai diingatkan oleh Allah, fasbir ala ma yaqulu. Wahai Muhammad, bersabarlah kamu terhadap apa-apa yang nanti akan dikatakan kepada kamu. Karena mad'u, orang-orang yang kita dakwah itu bisa bicara macam-macam gitu. Mereka senang juga ngomong, tidak senang juga ngomong. Yang diomongkan juga akan bermacam-macam gitu. Nah, oleh karenanya seorang dai itu butuh kesabaran, butuh keuletan, ya butuh ilmu dan seterusnya lah begitu. Nah, jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, diingatkan di dalam riwayat ini bahwa kalau dulu zaman Rasulullah, para sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, ya, yang banyak adalah orang-orang yang ahli fikih, ahli-ahli agama, tidak banyak yang ahli pidato. Tapi sekarang justru kebalik, ya, dikatakan akan datang kepada kalian satu masa qalilun fuqaha'u, tidak banyak orang yang ahli fikih, orang yang ahli agama gitu, ya, tetapi katsirun khutaba'u, ya, banyak orang yang ahli pidato gitu. Nah, jadi masyaallah muslimin, pidato itu adalah bagian daripada dakwah, sehingga ya tentu saja ya pidato itu menjadi bagian penting, ya, termasuk pekerjaan penting yang harus dikuasai oleh seorang dai gitu. Kemudian riwayat yang ketiga itu ada di dalam riwayat Imam Malik yang disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juga sama, ya. Jadi kalau zaman sahabat Nabi hidup di zaman itu banyak fuqaha, sedikit qurra, sedikit ahli baca Al-Qur'an, ya, tetapi akan datang zaman kepada manusia fuqahanya sedikit, banyak ahli baca Quran. Makanya sekarang di mana-mana orang ahli baca Quran banyak gitu. Bahkan harus ada pesantren khusus untuk baca Quran itu. Dan ini menarik, di mana-mana ada begitu. Ya. Jadi pesantren-pesantren hifdzul Quran banyak sekali sekarang itu. Bahkan menjadi tren. Ya, menjadi tren. Apalagi kemudian ada iming-iming itu, nanti ya lulus hafal 30 juz nanti bisa diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia begitu. Menarik sekali. Jadi mereka menghafal Al-Quran 30 juz biar nanti bisa diterima di Fakultas Kedokteran. Lulus 30 juz biar nanti bisa diterima, ada fasilitas, bisa gratis masuk di tentara, masuk di polisi, masuk di mana, jadi apa begitu. Jadi trennya adalah orang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka menghafal Al-Quran untuk mencari imbalan dunia. Ini yang fatal begitu. Itulah yang sering saya ingatkan juga kepada teman-teman yang mau bikin pesantren itu, karena banyak teman yang mau bikin pesantren tahfidz Quran itu datang ya berdiskusi ya dengan saya untuk minta pertimbangan lah begitu. Ya saya sampaikan dan saya tanya dulu, antum bikin pesantren tahfidz Quran yang antum mau tuju apa begitu. Saya nanti ingin dengan anak-anak menghafal Quran ini nanti jalan mereka untuk kuliah di luar negeri itu bisa dimudahkan begitu. Nah saya bilang ya kalau gitu enggak usah bikin pesantren tahfidz Quran kalau gitu. Jadi kalau tujuan bikin pesantren tahfidz Quran hanya untuk itu enggak usah. Ya. Jadi harus diluruskan gitu. Jadi yang dikhawatirkan nanti ini akan datang zaman kepada manusia fuqahanya sedikit, banyak ahli baca Quran. Ya, orang yang ngerti agama sedikit sekali. Tapi orang yang baca Quran banyak itu. Mereka hanya menjaga huruf-hurufnya. Tapi luput dari menjaga hukum-hukum syariat yang ada pada Al-Qur'annya. Artinya apa? Mereka enak juga, bacaannya bagus dan enak sekali. Ya. Tetapi mereka lepas, tidak memahami apa yang terkandung di dalamnya gitu. Padahal Quran itu harus ditadaburkan. Nah inilah yang akan menjadi problem bagi umat ini. Ketika umat sudah tidak banyak yang paham tentang Al-Quran, maka gerakan-gerakan untuk menjauhkan umat ini menjadi semakin kuat. Contoh, kalau dulu saya belajar tentang kristologi dengan Pak Yai Wasian, Allah yarham gitu. Ayo Fatur, sekarang saya jadi pendetanya, kamu jadi
jadi orang Islamnya. Nah, jadi peragaannya begitu. Nah, waktu itu yang dicoba untuk didiskusikan atau dialogkan itu adalah ini, terkait dengan ayat la yadkhulul jannata illa man kana hudan au nasara gitu. Debat di situ. Ayo. Hur. Nah, gitu dia. Enak sekali kalau ngasih contoh. Hur. Ngapain kamu susah-susah jadi kaum muslimin, harus sholat sehari 5 kali, 5 waktu gitu. Padahal Quranmu sendiri lu sudah ngomong la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, bahwa mereka tidak akan bisa masuk surga, tidak akan bisa masuk la yadkhulal jannah, tidak akan bisa masuk surga, lan ora bakal gitu, tidak akan bakalan bisa masuk surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali dia harus milih jadi Yahudi atau Nasrani gitu. Quran itu gitu. Quranmu sendiri itu. Coba ini kalau Fathur ini tidak ngerti, tidak pernah belajar Quran, ya kemudian didalili sama orang pendeta seperti itu, kira-kira kayak apa gitu. Loh iya ya, ternyata Qurannya sendiri ngomong Yahudi atau Nasrani yang masuk surga, terus ngapain dia harus jadi muslim kemudian harus sholat 5 waktu, pagi-pagi bangun, sementara mereka pagi masih tidur enak sekali gitu, tidur nanti jam 7 baru bangun, sarapan, berangkat kerja, sementara yang muslim tidak gitu. Padahal Qur'annya orang muslim, mereka mengatakan tidak akan bisa masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani gitu. Ini kira-kira kalau jenengan didatangi pendeta atau didatangi orang Nasrani begitu, satu misal gitu ya, kira-kira jenengan jawabnya bagaimana? Nah, karena ngaji dan paham, maka dia mengatakan util ka'amani, itu angan-angan mereka itu. Qul hatu burhanakum in kuntum. Nah, itu karena paham, karena ngaji, bukan hanya dibaca tok Al-Qur'annya gitu. Tapi kalau hanya dibaca tok, kemudian tidak dicoba tidak didalami, tidak ditadaburi, itu bisa celaka juga kita gitu. Ya kena dalil-dalil begini sama orang lain tolak-tolak kita gitu. Nah, apakah umat kita adalah umat yang paham dengan Al-Quran begini? Ya, kalau hanya umat kita ini bisanya baca saja tanpa kemudian kita arahkan bagaimana mereka harus memahami isinya, ya jangan lupa kalau kemudian banyak gerakan-gerakan yang berusaha untuk ini menyesatkan kita, apalagi saat ini begitu kan, tantangan besar, berat sekali perjuangan kita ya, karena gerakan-gerakan sekularisme, liberalisme ini sudah terbangun mulai dulu tahun 70-an di Indonesia, ini sudah mulai terbangun rapi gitu, zamannya Profesor Harun Nasution itu dengan bukunya Pembaharuan Islam itu ya, Masya Allah itu luar biasa mereka, orang-orang pinter, sampai kemudian dilanjutkan oleh penerusnya Profesor Nurholis Majid dan seterusnya sampai yang muda. Siapa itu yang paling muda? Ulil Absar Abdallah, itu yang paling muda gitu. Oh, semua agama itu sama kok gitu, semua agama itu sama ya. Bahkan ada kiai kita juga itu, Kiai Syafi'i itu, kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang benar, maka itulah tindak bentuk eksklusifme itu gitu. Itu eksklusif gitu. Kalau ada orang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar, yang lain salah gitu, itu eksklusif gitu. Surga mau dimasuki sendiri, yang lain tidak boleh masuk gitu. Waduh, luar biasa begitu. Ini bisa masuk kemana-mana ini, apalagi zaman saat ini gitu ya. Ya kita kalau tidak punya kemampuan, ya tidak pernah membaca, tidak pernah memahami, tidak mengerti isinya Al-Quran, tidak pernah kita kenalkan anak-anak kita, generasi kita tentang Al-Quran dan Sunnah, Quran dan hadis, begitu diserang oleh pemikiran-pemikiran seperti itu, jebol akidah kita gitu. Ini tugas kita sebenarnya begitu. Ya ini nanti kita ambil contoh-contoh lain lah begitu.
Ini saya ingin sampaikan tadi itu. Ya, jadi banyak ahli pidato tapi tidak banyak fuqahanya. Ini bahaya gitu. Jadi karenanya bukan berarti saya katakan antum tidak perlu bikin pondok tafsir, enggak, silakan itu. Tapi itu ada marhalahnya begitu. Memang ada waktunya mereka harus menghafal Al-Qur'an, tetapi mereka juga harus tersediakan untuk mereka kapan mereka harus memahami isi-isi Al-Qur'an itu, biar tidak sampai salah begitu. Ya, sebab nanti kalau sampai salah bahaya, kayak contoh tadi itu. Ya, orang Nasrani ngomong, "Cuma kamu jadi kaum muslimin itu." Nah, ini kalau orang-orang kampung yang mungkin jarang baca Quran digitukan kan ya. Nah, barangkali seperti yang tadi Pak Suhada sampaikan, umat muslim menjadi semakin berkurang itu karena ya tadi itu. Ya, karena juga seiring dengan ini pemahaman mereka yang sangat lemah terhadap Islam itu. Ya, bisa jadi memang faktor ekonomi itu iya begitu. Ya, faktor ekonomi itu iya. Karena kadal faqru ayyakuna kufran iya. Tetapi pemahaman terhadap agama, pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam yang kita yakini sebagai agama yang benar, itu kalau memang tidak dimiliki ya memang akan berbahaya juga, menjadikan orang ragu sampai akhirnya mereka harus murtad gitu. Jadi itu 84% disampaikan begitu. Bahkan Pak Anton bilang sudah 74% tinggalnya kaum muslimin begitu. Sementara dijelaskan juga hasil beberapa riset itu, umat muslim yang bisa baca Quran baru bisa loh ya, ini baru bisa baca Al-Quran, ada yang mengatakan hasil riset itu hanya sekitar 55%. baru bisa baca Al-Quran ya. Kalau Bu Ireng zamannya Gus Solah itu membuat satu penelitian, umat muslim Indonesia yang bisa baca Al-Quran itu hanya sekitar 65%. Berarti 35% belum bisa baca Quran. Itu baru bisa. Kalau ditanya berapa persen mereka yang sudah memahami Al-Quran, wallahu alam, tidak tahu juga begitu. Jadi kita ini mayoritas, tapi sesungguhnya di dalam posisi minoritas itu. Mayoritas secara jumlah, tapi minoritas secara kualitas itu. Inilah pekerjaan kita semua begitu. Jadi fakta ini harus betul-betul kita buka ini. Jadi kita kan biasanya sok marah-marah saja begitu kan, serang orang marah. Jangan marah dulu gitu. Tenang saja gitu. Tapi bagaimana kita harus menyiapkan dan membentengi diri ini penting gitu. Karena kita punya kewajiban, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri, jaga keluarga. Jangan sampai mereka terjerumus ke dalam neraka begitu. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, di dalam Sunan Ibnu Majah dijelaskan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna ba'di min ummati au sayakunu ba'di min ummati qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu khuluqahum gitu. Jadi di antara akan datang di antara umatku ini mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati tenggorokan gitu. Kita membayangkan gimana baca Al-Qur'an tidak lewat tenggorokan gitu. Padahal huruf-huruf Al-Quran mestinya akan keluar dari tenggorokan juga itu kan, kayak huruf halqi itu kan. Tapi apa maksudnya begitu kok? La yujawizu khuluqahum gitu. Yamruquna minad din kama yamruquna sam minar rum. Jadi ini keluarnya sebenarnya digambarkan kayak keluarnya anak panah dari busurnya itu. Cas gitu. Artinya apa? Quran itu dibaca lewat saja begitu. Lewat saja begitu. Jadi sama sekali mereka tidak memahami apa yang sedang mereka baca itu ya, mereka tidak paham apa yang sedang mereka baca gitu ya. Mereka baca innad dina indallahil Islam gitu, paham, mereka baca itu, mereka baca may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, tahu juga itu. Tapi coba apa kemudian kata mereka? Allah berfirman innad dina indallahil Islam, mereka baca itu, tetapi kemudian mereka juga mengatakan semua agama itu adalah sama gitu. Kira-kira logika apa yang kita pakai kalau begitu? Dia ngomong inna dina indallahil Islam gitu, tapi kemudian mereka mengatakan semua agama itu sama gitu. Makanya ketika ruame di grup-grup itu saya bilang sederhana aja gitu. Kalau memang semua agama sama, ngapain repot-repot itu? Kalau yang dikhawatirkan itu adalah radikalisme,
ya, ekstremisme dan sebagainya, tidak perlu repot. Wong sudah sepakat kok semua agama sama mereka gitu kan. Kecuali kita yang tidak sepakat gitu kan. Kalau memang mereka sepakat bahwa semua agama itu sama, biar tidak ada masalah, sudah semuanya disatukan saja begitu. Tidak perlu ada agama yang macam-macam di Indonesia ini gitu. Satu saja, Muslim, Islam saja agamanya begitu. Kira-kira mau enggak yang Nasrani gitu? Yang Yahudi mau enggak? Yang Hindu mau enggak? Yang Buddha mau enggak gitu? Enggak akan mau. Kenapa mereka enggak mau? Karena mereka nganggap Hindu yang benar, selain Hindu salah. Karena yang Nasrani menganggap Kristen yang benar, yang lain salah. Kan begitu. Kalau memang mereka benar mengatakan semua agama itu sama, ya biar tidak ada masalah begitu. Sudahlah, yang Indonesia karena mayoritas Muslim, ya sudah semua jadi Muslim saja begitu. Ya biar tidak repot-repot gitu. Kan gitu ya. Sederhana sebenarnya begitu. Tapi kenapa ketika bicara dalam konteks semua agama sama, tapi ternyata tidak ada solusi itu? Kalau saya usulkan itu, oke lah, kayak di Filipina. Karena Filipina mayoritas adalah Katolik, ya semua Katolik aja, begitu, selesai. India, karena semuanya Hindu, mau semua agama sama kok. Nggak usah banyak agama, susah-susah nanti ngaturnya, muncul departemen keagamaan jadinya begitu. Ya, sudah. Kalau yang India, Hindu aja semua begitu. Itu kan enak itu kan. Nah, tetapi yang punya ide, punya gagasan semua agama sama, itu tidak punya solusi seperti itu. Loh, pertanyaannya, loh, terus kalau gitu ada apa? Kan begitu. Kalau gitu ada apa? Kenapa kok selalu berputar-putar di sekitar itu aja mulai dulu gitu kan? Kok tidak bisa memberikan solusi seperti itu? Kalau saya begitu. Jadi biar tidak bingung, semua agama sama kok bingung gitu. Ngapain daripada gegeran ini di sana bangun gereja karena masyarakat di situ tidak sampai 50 kakak yang pemeluk Nasrani, maka tidak bisa bikin gereja. Kaum muslimin yang di sana kebetulan pas di sana mayoritas bukan kaum muslimin, tidak bisa bikin masjid di sana gitu. Daripada ribet bikin gereja dan masjid dan seterusnya, ya mendingan sudah tidak usah perlu ada gereja, masjid aja semuanya begitu. Kenapa? Karena di sini kaum muslimin mayoritas. Atau mungkin disepakati, oke lah, mana? Ya NTT untuk agamanya NTT semua Nasrani ya, misal begitu. Nah terus yang tidak Muslim, yang Muslim gimana? Hijrah. Ya. Jadi biar enak begitu, dikumpulkan aja begitu. Nah misal begitu. Jadi solusi-solusi itu mesti harus ada daripada terus ngomong mulai dulu. Saya dengarkan aja sampai kesel itu. Di bulan baleni itu kayak gitu. Tapi kembali lagi karena memang ini adalah persoalan penting bagi mereka, maka walaupun di bulan balen ya tidak belenger kayak kita begitu loh. Karena makan itu juga penting, maka setiap hari ya makan itu. Esok makan, nanti sarapan kita di sini. Udah khawatir itu. Karena makan itu penting, maka pagi ini sarapan kita. Nanti siang makan, sore atau malam makan lagi begitu. Jadi sehari makan sampai 3 kali, yang wajib itu. Belum makan yang sunnah gitu. Camil ini itu dan macam-macam gitu gitu. Nah hari ini begitu, besok masih begitu lagi, lusa begitu lagi, terus itu gak bosan ya mangan terus begitu. Sama, mereka tidak pernah bosan gitu, tidak pernah bosan untuk menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan mereka. Ya karena memang ada kepentingan tadi itu, ya ada kepentingan. Paling tidak ya dengan itu paling tidak dia akan lumayan dapat anulah gitu. Ya dapat arodon minat dunia lah, kira-kira begitu ya. Jadi bukan gitu. Karena saya melihat kira-kira sebelum corona ya, 2 tahun setengah yang lalu ya, saya pas terakhir ke Makkah itu saya melihat peristiwa amat ini kan saudara saya Ulil Absar gitu kan, dia duduk berdoa menghadap Ka'bah gitu. Dosa itu nang Ka'bah gitu kan itu. Ini berdoa ini saja. Loh, ini kan Ulil ini gitu. Tapi saya diam aja loh. Ini Mas Ulil loh ini. Ulil Absar Abdallah ini. Mas Ulil loh. Berdoa serius dia di depan menghadap ke Ka'bah itu. Terbayangin saya. Loh, ini Mas Ulil saya ngomong semua agama sama iki gitu kan.
Ya, ternyata juga berdoanya khusyuk juga di sini gitu. Nggak eman gitu kan. Nah, jadi jamaah sekalian berbahagia, saya kira kalau kita ngomong problem, ya inilah problem umat gitu. Nah, yang lebih menakutkan lagi begini, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, hadis nomor 3338, ya, ini bersumber dari Hudzaifah, ya, Hudzaifah bin Al-Yaman. Dia mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'alu anis syarr. Kata Hudzaifah, ini sahabat-sahabat banyak yang bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, tentang sesuatu yang baik, tetapi saya justru tidak. Saya bertanya kepada beliau tentang yang syarr, yang jelek, yang buruk gitu. Karena saya betul-betul khawatir, ya, kalau nanti yang buruk itu ayyudrikan. Kalau kita tanya yang baik-baik, mendapatkan kebaikan tidak ada masalah, ya. Yang saya khawatirkan kita tidak pernah tahu tentang keburukan, tiba-tiba kita nanti mendapati zaman yang buruk itu, mendapati situasi yang tidak baik itu, gimana nanti kita begitu. Itu kecerdasan Hudzaifah, ya. Jadi bertanya itu kadang-kadang memang ada kualitasnya gitu, ya, orang bertanya itu, ya. Saya yang paling kesel kan begitu, kadang-kadang pertanyaan dibolan-balani tapi tidak prinsip pertanyaan itu hanya pertanyaan untuk nembak orang saja gitu, paling nggak suka ya begitu. Ini pertanyaan tidak berkualitas belas itu gitu kan. Pertanyaan berkualitas, pertanyaan yang bagaimana ini, ya, punya wawasan itu pertanyaan itu, ya kayak Hudzaifah begini. Ketika semua orang bertanya kepada Rasul tentang yang baik-baik, justru malah beliau bertanya kepada Rasul tentang yang syarr, yang buruk begitu. Karena khawatir kalau nanti beliau ini akan mendapati keburukan itu. Gimana respon kita kalau mendapati seperti itu? Kemudian bertanyalah beliau, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Ya Rasulullah, kita ini dulu ada di jahiliyah ya Rasulullah, ada dalam situasi yang buruk wahai Rasulullah. Faja'anallahu bihadzal khair, maka Allah datangkanlah kepada kami kebaikan, ya, bihadzal khair, ya, dengan Islam ini, ya Rasulullah. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin, apakah setelah yang baik ini nanti akan datang keburukan ya Rasulullah gitu. Kalau Nabi menjawab na'am, iya gitu. Jadi dulu jahiliyah, kemudian datanglah Islam, didatangkan oleh Allah Islam, ya, jadilah mereka umat yang tercerahkan semua gitu, menjadi manusia yang berperadaban tinggi gitu. Ya Rasulullah, setelah manusia dalam keadaan yang seperti ini, apakah nanti akan datang yang buruk ya Rasulullah? Beliau menjawab na'am gitu. Saya bertanya lagi, wahal ba'da dzalika syarri min khair, ya Rasulullah, apakah sesudah yang jelek nanti akan datang kebaikan lagi ya Rasulullah? Qala na'am gitu. Ya, wa fihi dahrun, tapi ingat, di dalam kebaikan itu sudah tidak terang kembali seperti awal, sudah ada dahonnya gitu. Jadi apa dahon itu ya? Dahon itu asap, sudah berkabut, sudah berasap, sudah kotoran itu ya. Jadi tidak terang amat, jadi begitu, wes buruk-buruk dedek begitu. Jadi baik tapi sudah buruk-buruk, tidak karu-karuan begitu. Qultu wa ma dahanuhu ya Rasulullah, apa dahonnya wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, qaumun yahduna bi ghairi hadi, nanti akan muncul sekelompok kaum yang mereka memberikan petunjuk bi ghairi hadi, dengan tanpa petunjuk, dengan bukan petunjuk yang dipakai gitu. Karpe dewe gitu. Dan nanti ada kaum yang kesana kemari, mereka memberikan petunjuk kepada manusia, tetapi yang dipakai itu bukan petunjuk Rasulullah. Nah, terus gimana kalau begitu? Ini yang dikhawatirkan Hudzaifah ya ini gitu. Kata Rasulullah, ta'rifu minhum batungkil, kamu kenali mereka tapi kamu juga tidak akan senang kepada mereka gitu. Coba kalau kita ngomong zaman fitnah, ini kan terjadi sekarang gitu kan. Waduh, berapa banyak orang yang pintar ngomong ini ngomong itu, dan banyak sekali orang yang pintar ngomong gitu ya. Mereka bicara tentang Islam begini gitu. Tapi kita sendiri tidak cocok gitu.
Gimana tuh? Gimana sih gitu? Ya. Jadi makanya majelis ulama kemudian mengharamkan paham pluralisme itu, ya memang mereka bicara pakai dalil, pakai ayat, pakai Quran, pakai hadis, mereka bicara itu, ya, tetapi tidak berdasarkan petunjuk yang benar gitu. Jadi ngomong Quran tapi karo-karo PDW begitu. Kalau dalam riwayat Abu Daud itu, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta gitu. Jadi siapa yang berbicara tentang Al-Quran hanya semata-mata dengan ra'yunya gitu, ya, bukan dengan bimbingan Allah Rasul, tidak dengan ilmu yang sudah masyhur gitu ya di kalangan para ulama itu, ya, maka walaupun kayak bener tapi salah itu, fa'asobah ngena tapi salah begitu. Nah, contoh kayak tadi itu kan ngomong semua macam-macam tidak karu-karuan kok, iya mantu-mantu tidak paham itu, iya gitu. Tapi tetap salah begitu. Seperti dulu zaman Rasulullah itu, Aisyah pernah bertanya kepada adiknya gitu, wahai saudaraku, apa yang anda tahu tentang innas safa wal marwah min syairillah faman hajjal baita tamara fala junaha ali ayat tawafa bihima, sampai akhir ayat itu, Al-Baqarah 158 itu ya gitu. Apa kemudian kata adiknya? Ayat itu menunjukkan bahwa orang yang berhaji maupun umroh walaupun mereka tidak sa'i, maka haji dan umrohnya tetap sah gitu. Apa kemudian kata Aisyah? Celaka kau adikku, jadi gitu. Celaka kau adikku, celaka kau saudaraku. Ayat ini diturunkan bukan seperti apa yang kamu omongkan itu gitu. Nah, dijelaskan oleh beliau gitu, kenapa ayat ini turun gitu. Nah, maka sebab nuzul ayat ini juga penting jadinya gitu. Jadi seorang yang berbicara Al-Quran, asbab nuzul ayat itu juga perlu dimiliki juga begitu. Jadi sehingga tidak ngawur nanti ngomongnya gitu. Padahal ayat innas safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita tamara fala junaha ayat tawafa bihima, ini terkait dengan keraguan para umat ya, sahabat Rasulullah pada masa itu. Gimana ya kita mau beribadah di haram ini gitu, ya. Ya padahal di sini banyak berhala dulu, itu banyak berhala. Ya dulu orang-orang jahiliyah juga melakukan tawaf di situ, sa'i di situ. Mereka bertawaf, bersa'i dengan telanjang gitu. Terus gimana ini ya, keraguan muncul itu. Maka keraguan inilah diturunlah ini jawaban Allah Subhanahu wa taala. Fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Tidak ada dosa baginya apabila dia bertawaf antara Safa dan Marwah, menggunakan kata tawaf di situ ya, karena prinsipnya ya sa'i itu kan hampir sama dengan tawaf juga, muter gitu kan. Jadi makanya Al-Quran menggunakan kata tawaf juga gitu. Nah jadi contohnya seperti itu ya, jadi makanya ada tafsir Quran bil Quran, Quran bil hadis, ayat bil ayat, ayat bil hadis, begitu metodologi penafsiran itu ya. Jadi bukan menggunakan ra'yunya saja gitu. Nah yang sekarang banyak adalah orang berbicara Islam dengan ra'yunya begitu. Wah akhirnya durat ada tidak karu-karuan begitu. Nah orang yang tidak punya dasar sama sekali, ya kadang-kadang yang mandu-mandu aja dan menjadi pengikut setia juga begitu. Nah ini bahayanya begitu ya. Nah kemudian Hudzaifah bertanya lagi, fahal ba'da dzalikal khair min syarr ya Rasulullah, apakah setelah zaman yang baik itu nanti akan muncul keburukan lagi ya Rasulullah? Qala na'am, iya gitu. Rasulullah langsung menyebut tanpa ditanya lagi, Rasulullah langsung menyebut, yaitu du'atun ila abwabi jahannam, yaitu nanti akan bermunculan para duat, para da'i yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Ikan kacau lagi nih gitu. Ini yang dikhawatirkan Hudzaifah semakin tajam lagi gitu ya. Ini gimana ini Rasulullah menyebut bahwa nanti akan bermunculan duat ya, dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Ya Allah, ini kalau kita tidak diberi petunjuk oleh Allah itu kan ya juga kebingungan kita gitu. Terus mana ini yang harus kita ikuti? Siapa yang harus saya ikuti? Siapa yang harus kita jadikan panutan ini? Siapa yang harus kita dengar? Ya. Kalau kemudian muncul ini du'atun ila abwabi jahannam,
Man ajabahum ilaiha qadhafu fiyah. Siapa yang mengikutinya, mendengarkannya, mengikutinya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka juga oleh Allah nanti. Masalah muslimin rahimakumullah, maka Hudzaifah baru bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya Rasulullah, tolong sifatkan mereka kepada kami. Terangkan ya Rasulullah, siapa mereka ini ya Rasulullah? Rasulullah kemudian mengingatkan, hum min jildatina. Mereka itu kulitnya sama kayak kulit kita. Rasulullah tidak berkata kayak kulit saya, bukan. Kalau kulit Rasulullah kan, kulit Rasulullah lebih hitam apa putih? Putih. Rasulullah nggak bandeng, Rasulullah itu kulitnya putih. Tapi Rasulullah tidak menggunakan kulitnya kayak kulit saya, bukan, kulit kita. Jadi itu dinisbahkan kepada Rasul dan umatnya juga di mana-mana gitu. Jadi kalau duat itu orang Probolinggo, ya kulitnya kurang lebih ya kayak kulitnya orang Probolinggo. Kayak Ustadz, orang NTT gitu. Ya kira-kira kulitnya ya kayak orang ini Ustadz tidak jelas ini. NTT kok tidak hitam gitu kan. Nah, saya yang Surabaya aja hitam loh gitu. Nah, jadi gitu. Kulitnya sama dengan kulit-kulit kita gitu, kata Rasul begitu. Kalau orang Amerika sana gimana? Ya. Jadi artinya dai itu akan bermunculan dari kalangan mereka. Jadi tidak perlu harus jauh-jauh orang Indonesia kemudian ke Amerika, tidak perlu ya. Mungkin di Amerika sudah ada sendiri, di Jerman ada sendiri, Eropa sendiri, Rusia sendiri. Samin jildatina. Jadi kulit mereka itu sama kayak kulit kita begitu. Jadi susah juga kalau kita kedatangan orang Jerman, mungkin barangkali kita bisa pasang badan dulu, ada apa ini begitu. Tapi kalau mereka yang datang adalah kayak kita sendiri, tidak ada masalah begitu ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan lisan kita gitu. Lisan kita, bukan lisan Arab saja gitu. Jadi kalau orang Madura ya yang ngomong dai-nya itu pakai bahasa Madura gitu. Ini penting ini, oleh karenanya dai-dai kita memang harus disiapkan. Ya. Jangan hanya disiapkan pintar bahasa Indonesia dai-dai kita begitu. Saya pernah diskusi sama Pak Abdul Qadir Baraja gitu, ngobrol panjang gitu. Ustaz, santri-santri antum ajari bahasa Jawa saja sudah gitu. Ajari mereka bahasa Jawa yang benar, nanti mereka berdakwah bahasa Jawa gitu. Kenapa Ustaz itu? Kaum muslimin Indonesia ini mayoritas di Jawa gitu. Kalau kita berhasil menguasai Jawa sudah beres itu gitu. Kalau anak-anak antum tidak bisa bahasa Jawa, nanti masuk ke pelosok-pelosok, orang pelosok tidak ngerti bahasa Indonesia, dakwah pakai bahasa Indonesia, yang didakwai toleh-toleh, tidak ngerti gitu. Oh, artinya ya berarti dai-dai kita ini yang mesti harus ini. Oh ya disiapkan memang dai Madura, bahasa Madura dai ini, karena tidak bisa multi language itu ya, tidak bisa sembarang bahasa bisa gitu. Orang Madura disiapkan, harus disiapkan kader-kader ini gitu ya. Jadi oleh karenanya bagi saya penting untuk menjawab tantangan ya, tantangan dakwah di zaman fitnah ini ya, dewan dakwah ini juga harus cerdik begitu. Jadi bagaimana menyiapkan calon-calon dai-nya ini gitu. Karena apa? Karena yang duat yang ila abwabi jahannam, mereka juga multi bahasa begitu. Sementara dai-dai kita yang mengajak ke surga kadang-kadang terbentur dengan bahasa begitu. Kan begitu. Jadi makanya harus disiapkan kalau gitu. Dai yang pinter bahasa Arab, pinter bahasa Inggris, dai yang pinter bahasa Madura, pinter bahasa Jawa dan sebagainya, pinter bahasa NTT gitu kan, biar nanti ke sana begitu. Disiapkan mereka ya, kemudian ya problemnya dai-dai kita ini kan begitu. Mohon maaf itu ya, saya itu ketika rapat dewan dakwah provinsi itu begitu ngomong dai, saya juga mengelus dada sebenarnya gitu. Ya Allah, gini. Coba jangan bayangkan dai pusat. Ini memang dai-dai dan dakwah itu memang dai-dai yang diganjar. Memang orientasinya kalau mantep itu, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin gitu. Kayak mantep itu. Tak tanya berapa gajinya dai yang pusat itu. Dai pusat gajinya, Pak, itu ya. Memang jenengan jangan
merasa kecewa berjamaah dengan kita begitu ya. Malah justru harus senang bersedekah juga gitu. Dai pusat gajinya 550 ribu. Coba jangan bayangkan itu 550. Dia ditugasi untuk ngurusi agama, untuk menjaga umat, tapi dibayar 550.000 tok satu bulan itu. Ya panjenengan. Makanya begitu Probolinggo didatangi dai ya untuk membantu dai, kemudian bisa mengumpulkan berapa ratus juta, itu saya bersyukur. Alhamdulillah ini orang Probolinggo paham bener apa karena ada itu. Walaupun saya utang bareng misal gitu ya. Saya utang janji gitu. Ya nanti gini. 550.000 satu bulan gitu. Coba antum bayangkan gitu. Padahal anak kita sekolahnya berapa satu bulan gitu. Ya. Jenengan putranya sekolah berapa satu bulannya bayarnya? Ayo mboten usah sungkan ngomong. Ya. Sekolah sekarang tidak ada yang murah. Ya. Kok nggak tahu sekolah ini loh sih bayar kok. Iya kan? Ini corona hampir 2 tahun tidak pernah sekolah anak-anak kita itu, ya masih bayar gitu. Ya paling-paling minta potongan lah gitu kan gitu. Minta potongan gitu. Coba tuh bayangkan itu 550 gitu. Gaji yang terbesar itu gaji Dewan Dakwah Jawa Timur. Ya. 1 juta. Ya. Nah, ini Pak Juwari yang bagian ngurusi dai masalahnya. 1 juta. Saya begitu kasih laporan loh, dai pusat 550.000, dai Jawa Timur 1 juta gitu. Mereka ditugasi untuk membentengi akidah umat, mereka ditugasi untuk memberikan pemahaman terhadap umat ini tentang Islam gitu, supaya mereka selamat gitu. Dibayar 550. Kira-kira kalau menurut panjenengan pripun? 550 jaluk selamat gitu. Jadi gitu. Masya Allah, saya bayangkan ini dai-dai yang luar biasa ini gitu. Jadi ya ini saya pikir penting lah, jadi PR kita semua gitu. Kenapa kita ragu-ragu itu kan, padahal kalau kita berbicara tentang itu, Masya Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul, padahal ditukar dengan surga loh itu. Harta kita, jiwa kita kan sudah ditukar dengan surga oleh Allah itu, dibeli dengan surga. Kenapa kadang kita ragu untuk urusan-urusan agama itu? Nah, mereka yang bergerak untuk mendakwakan pluralisme itu, ya, yang juga termasuk orang-orang yang mungkin du'atun ila abwabi jahannam ini modalnya besar ini gitu. Anggarannya besar untuk biayai mereka ini gitu. Jadi untuk memurtadkan kaum muslimin ini anggarannya besar. Mereka bukan dibayar ratusan ribu mereka, tapi yang disuruh untuk bentengi ini jika ini 550.000 tok gitu kan. Nah terus gimana ini kan? Nah ini PR kita ini. Ternyata problem dakwah kita ini ya rumit juga begitu. Ya kadang, nah sekarang aja ya orang mondok itu. Kalau di tempat saya Ustaz, biar saya tidak sungkan-sungkan lah cerita itu ya. Orang mondok di tempat saya 1 bulan 1.600.000 Ustaz begitu. Mondok itu mahal Ustaz tempat saya. Kalau antum jangan tidur mahal nanti tidak bisa. 1.600.000 mondok di tempat saya itu. Ya dengan fasilitas tentunya lah begitu. Tapi dai-nya 550. Loh coba ingin bayangkan itu. Kan gak imbang blas dong gitu. Iki mangan opo dai-ne gitu. Dulu Ustaz Anwar Allah yarham masa arepe mubalek gitu kan mangan kula Allah ahad tok kula binas. Kula drobil falak. Saya masih ingat itu. Masa ustaz itu kan mangan kula Allah ahad. Kula drobinas kula drobil falak terus gitu gitu. Yo guys warak gitu. Jadi gitu. Itu untuk mengingatkan. Ini mesti kita harus empati itu. Ya dengan para dai kita, ya. Nah ini ayo kita pikirkan bareng-bareng, ini problem umat ini. Kita ngomong panjang lebar tidak karu-karuan di pagi ini, kalau salah satu problem itu tidak bisa diatasi ya masalah masihan begitu. Oleh karena itu tidak perlu panjang-panjang ngajinya jadinya gitu. Jadi sudah cukup jadinya gitu. Ya Pak sudah ada ya.
Ya kalau ingin nanti cerita panjang-panjang ya jadi mereka sama begitu, kulitnya sama kayak kita, bahasanya juga bahasanya sama kayak kita gitu. Qultu fama ta'murni ya Rasulullah, terus apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah, in adrakani dzalik, ya, jika saya mendapati itu seperti apa, gimana, apa yang harus kami lakukan? Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum, ya sudah, kamu harus berkumpul, bersatu, bermulazamah dengan jamaah kaum muslimin dan imam-imam mereka, jangan tafarruq gitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruq. Dan dewan dakwah, ya, misi dewan dakwah bukan untuk memecah belah umat. Misi dewan dakwah itu adalah untuk mempersatukan umat. Kita ingin bersama-sama kaum muslimin dimanapun untuk menjaga akidah umat ini gitu. Oleh karena itu keberadaan kita ya tentu adalah untuk menyelamatkan umat ini, maka ya mari kita ya menjauhkan sesuatu yang mungkin tidak perlu gitu ya, yang tidak perlu ya. Nah, apalah yang memang itu menjadi tugas kita bersama, yuk kita kerjakan bersama. Mungkin kalau ada yang beda sedikit ya sudahlah, itu urusan yang lain lah begitu ya. Tapi coba urusan umat ini yang memang harus kita utamakan ini gitu ya. Coba kita bicara urusan-urusan yang lebih besar terkait dengan masalah umat ini ya, agar jangan sampai umat kita semakin hari semakin turun persentasenya begitu. Karena mereka gencar sekali melakukan serangan-serangan, ya, melakukan manuver-manuver, sementara kita sibuk ya gontokan. Masalah internal ini, ya, masalah internal kita kan banyak sekali itu. Ya, kita ini ya apa ya? Ya, umat muslim ini secara umum kan begitu. Jadi terjadi kejemutan berpikir, muncul fanatisme, sering terjadi ikhtilaf, kemiskinan ilmu dan sebagainya. Ini problem internal kita. Kalau eksternal kita banyak tadi itu ya, termasuk yang paling gres sekarang yang pluralisme itu, yang terulang-ulang kembali, walaupun masih ada banyak, ada relativisme, ada feminisme, ada liberalisme, ada sekularisme, ada komunisme, bahkan ada ismisme yang lain itu ya, aliran-aliran sesat yang merajalela di mana-mana. Saya pikir juga menjadi tugas kita semua. Oleh karenanya mari kita persiapkan diri kita semua sebagai bagian daripada umat yang bisa memberikan solusi, ikut memecahkan masalah. Jangan justru malah kita yang bikin masalah. Ini yang paling penting. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semua ya senantiasa mendapatkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga diberikan Allah rezeki yang halal barokah, urusan-urusan kita semua dimudahkan oleh Allah. Ya, dan apa yang menjadi hajat kita semua semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu nasihat saya, mudah-mudahan manfaat untuk saya dan panjenengan semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah, innahu wal ghafurur rahim.